Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sisi ini kita akan bahas tentang penyakit infeksi jantung. Ya, oke. Untuk penyakit jantung atau penyakit infeksi jantung ini, yang pertama kita akan bahas tentang PJR, yang kedua tentang endokarditis, yang ketiga ada miokarditis, dan yang keempat adalah ada perikarditis. Nah, sebelumnya teman-teman kita recall sedikit ya, kalau teman-teman masih ingat lapisan jantung kita ada tiga ya, paling dalam itu adalah endokarditis ya, endokardium jadi endokarditis, yang kedua mio, dan yang ketiga adalah peri itu adalah yang paling luar, lapisan paling luar gitu ya. Terus kalau PJR ini adalah sebenarnya adalah kelanjutan dari demam rematik. Jadi apa sih bedanya demam rematik ya, demam rematik versus ini VS, aku tulis VS ini versus ya, demam rematik itu versus PJR, itu tuh bedanya apa. Jadi sekalian untuk bahasan PJR kita akan sekalian bahas tentang demam rematik gitu ya. Oke. Um, Satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah demam rematik dengan PJR. Oke. Demam rematik sama PJR nih bedanya apa sih gitu ya? Satu adalah demam rematik, yang satu adalah penyakit jantung rematik. Yang pertama, ternyata penyebab mereka berdua ini sama aja. Mereka ini sama-sama infeksi dari Streptococcus beta hematococcus grup A, dan paling sering itu mengenai pada orang yang umurnya 5 sampai 15 tahun. Nah, PJR juga sama. Terus kalau memang penyebabnya sama, apa bedanya? Ya, bedanya adalah kita pertama harus mendalami dulu tentang DR. Jadi sebenarnya poin pentingnya adalah PJR adalah kelanjutan dari DR. Jadi kena DR dulu, baru kena PJR, gitu ya. Terus gimana maksudnya? Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang DR. Jadi DR ini adalah demam rematik di mana kita punya beberapa gejala. Nah, jadi gejala DR itu ada yang disebut gejala mayor dan gejala minor. Ada gejala mayor dan juga ada gejala minor. Yang mayor ini aku singkat jadi Jones ya. Yang pertama adalah joint polyarthritis, jadi nyeri di banyak sendi, harus lebih dari satu sendi ya, lebih dari satu sendi ya. Yang kedua adalah O itu agak maksa sedikit ya, miokarditis gitu ya. Miokarditis ini O-nya di sini ya, miokarditis ya. Yang N-nya adalah nodul subkutan, ada benjolan tiba-tiba di atas kulit gitu ya. E-nya adalah erythema palmar, tiba-tiba tangannya tuh merah. Ya, oke. Dan yang terakhir S-nya adalah sindrom Korea, yaitu gerakan involuntar, gerakan yang nggak sadar dan tidak terkendali. Itu adalah Jones. Itu kriteria mayornya. Nah, kriteria minornya ada Dalek. D-nya adalah demam, A-nya atralgia atau nyeri sendi, L-nya leukosit meningkat sekali, E-nya adalah EKG. EKG didapatkan peningkatan atau pelebaran dari PR interval. Jadi PR intervalnya melebar. Ya, oke. Terus CRP-nya ini meningkat. CRP proteinnya. Oke, jadi ini adalah minornya. Jadi, kesimpulannya adalah teman-teman bisa diagnosa DR. Ya, bisa diagnosa DR. Ketika boleh diagnosa demokratik ketika ada dua mayor ditambah astu positif, atau satu minor plus dua minor ditambah astu positif. Jadi kalau misalnya dua mayor aja di soal antara Jonas ini dua aja yang positif, itu udah bisa dikatakan DR. Atau satu mayor, satu aja dari mayor ditambah dua minor, itu sudah bisa dikatakan DR gitu ya. Oke, itu adalah rulesnya diagnosanya. Nah, setelah teman-teman bisa diagnosa DR, maka PJR itu gimana? Oke, jadi PJR ya, PJR adalah DR yang tadi kita bahas ya, yang udah terdiagnosa DR, 2 mayor atau 1 mayor plus 2 minor, itu ditambah murmur jantung. Jadi DR ditambah murmur jantung, inilah yang disebut dengan PJR. Ya, sekali lagi, PJR adalah demam rematik yang ditambah murmur jantung. Jadi ternyata dia sudah mengenai katup jantung, dan katup yang paling sering adalah katup mitral. Paling sering terkena si Staphylococcus beta hematococcus grup A yang tadi kelanjutan DR. Jadi awalnya dia cuma demam rematik doang, udah kamu diagnosa, pas udah auskultasi pemeriksaan jantung ternyata ada murmurnya. Berarti dia ganti diagnosa jadi apa? Jadi PJR. Kebayang? Oke, kebayang. Kalau sudah kebayang, kita akan lanjut ke pemeriksaan. Jadi pemeriksaan mereka berdua ini sama aja. Ya, mereka berdua ini sama-sama diperiksa pakai asto positif, dan gold standarnya adalah kultur. Ini adalah gold standar adalah kultur. Jadi kalau ada pilihan asto sama kultur, jawabnya yang kultur, jangan jawab yang asto. Ya, jadi kalau asto adalah pemeriksaan awalnya, biar kita tahu oh memang sih step Streptococcus pili hematococcusnya memang ada gitu ya. Tapi kalau kultur ini lebih spesifik. Jadi gold standar adalah kultur. Ini jebakannya seringnya ngerjain soal buru-buru jawab ternyata jawabannya kultur gitu ya. Oke, next terapinya adalah kalau misalnya
masih demam rematik ya. Terapinya pakai penisilin, benzatin G 1,2 juta IM single dose. Jadi injeksi ya, injeksi 1,2 juta ya single dose. Kalau misalnya dia alergi sama golongan penisilin gimana dok gitu ya, maka pakainya erythromycin 40 mg per kg/BB ya, per hari selama 10 hari itu oral gitu ya. Jadi kalau enggak penisilin, erythromycin. Kalau penicillin sama erythromycin nggak ada di soal atau dosisnya salah, pakai apa? Azithromycin. Ya, 50 mg di hari pertama, hari keduanya itu 20 mg gitu ya. Oke, tapi biasanya penicillin sama erythromycin. Next, kalau misalnya terapi yang sudah PJR gimana? Rujuk ya. Rujuk kenapa? Karena akan dilakukan mitral valvulotomy atau mitral valve replacement. Kan tadi dia katupnya katup mitral, bener nggak? Jadi dia akan dilakukan penatrasaan sesuai katup mitral valvulotomy atau mitral valve replacement gitu ya. Oke, itu adalah yang demam rematik versus PJR. Kebayang? Kausanya sama, gejalanya kamu hafalin dulu yang DR ditambah merubah jantung, kamu ganti diagnosanya jadi PJR. Pemeriksaannya sama persis, terapinya bedanya adalah kalau ini pakai penicillin erythromycin, yang ini pakai rujuk untuk penatrasaan selanjutnya gitu ya. Oke, next. Selanjutnya kita akan bahas tentang endokarditis infektif. Ya, jadi endokarditis, lapisan terdalam dari si jantung ini, dia bisa terkena infeksi atau infektif. Ya, gimana nih kalau endokarditis infektif? Satu, dia nyeri dada. Sesuai dengan lokasi jantung pasti nyeri dadanya kiri. Ya, terus ada demam. Lalu ada riwayat. Riwayat apa sih dok? Riwayat 1. Jadi endokarditis ini paling sering disebabkan oleh sakit gigi, bukan sakit hati ya, sakit gigi, sakit gigi ya, dan juga disebabkan oleh riwayat pernah pakai jarum suntik. Jadi kalau kamu udah ketemu orang yang nyeri dada, demam, terus ada riwayat sakit gigi atau riwayat pemakaian jarum suntik, maka kamu arahnya ke siapa? Endokarditis infektif, gitu ya. Nah, gimana sih kalau sakit gigi? Ya, jadi bedanya orang yang terkena endokarditis yang dari sakit gigi dengan endokarditis yang dari jarum suntik adalah penyebabnya. Kalau sakit gigi itu penyebabnya adalah Streptococcus viridans, ya, gramnya positif. Kalau jarum suntik ini adalah Staphylococcus aureus, gramnya juga positif. Nah, bedanya kalau sakit gigi ini dia arahnya ke siapa? Arahnya adalah ke katup mitral, ke arah katup mitral. Kalau jarum suntik ini ke arah katup trikuspid. Oke, aku ulang. Sakit gigi Streptococcus viridans, jarum suntik Staphylococcus aureus. Kalau sakit gigi arahnya merusaknya ke katup mitral, kalau jarum suntik ke katup trikuspid. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, kita akan bahas pemeriksaannya. Oke, kalau teman-teman udah dapat pemeriksaannya, yang pertama adalah teman-teman ditemukan endokarditis infektif itu, teman-teman akan menemukan apa? Yang pertama namanya John Way lesion. Jadi John Way lesion ini apa? Ada ruam di telapak tangan, namanya John Way lesion. Yang kedua, teman-teman juga bisa menemukan namanya Osler dots atau nodul benjolan di jari. Itu juga bisa ciri khasnya endokarditis. Atau kalau memang pembuat soalnya niat banget nih, ini akan memunculkan adanya rod spot. Rod spot itu adalah hasil dari funduskopi. Jadi di funduskopi ternyata ada bintik perdarahan. Di mana? Di retina. Itu juga endokarditis infektif. Dan yang terakhir adalah EKG. Jadi kalau teman-teman periksa pakai EKG, ya, akan ditemukan vegetasi bertangkai di katup. Gitu ya. Jadi ini paling sering banget keluar ya. Terdapat pemeriksaan vegetasi bertangkai ya di katup, gitu ya. Sorry, ini bukan EKG tapi EGG ya. Oke, ini adalah pemeriksaan vegetasi bertangkai di katup, gitu ya. Nah, kalau misalnya di katup, ini dia adalah katup mitral, berarti sakit gigi, berarti vegetasi bertangkainya di katup mitral. Tapi kalau misalnya vegetasi bertangkai di katup trikuspid, berarti gara-gara jarum suntik sesuai dengan lokasinya, gitu ya. Oke, itu adalah si endokarditis. Ya, oke. Terapinya apa sih dok kalau endokarditis? Iya, yang pertama adalah rujuk. Kalau nggak ada rujuk, kamu kasih ampicillin 3x4 gram IV atau cloxacillin 3x4 gram IV. Gitu ya. Oke, next myokarditis dan perikarditis. Kalau myokarditis sama perikarditis ini cenderung menjadi pilihan jawaban di ABJ tapi jarang menjadi jawaban. Kalau myokarditis yang paling khasnya adalah apa? Yang paling khasnya itu dia adanya elephant on chest. Apa sih elephant on chest dok? Nyeri seperti tertimpa gajah. Jadi nyeri kayak tertimpa benda berat gitu. Itu myokarditis. Nah, myo itu kan di tempat otot kita, namanya aja udah myo. Berarti di otot, berarti nanti akan ditemukan peningkatan enzim jantung. Jadi kadang-kadang ada juga peningkatan namanya enzim jantung dan juga adanya riwayat post
difteri. Ya, oke. Ini adalah punyi miokarditis. Sedangkan kalau perikarditis ini yang paling luar dari jantung, ini banyak penyebabnya. Perikarditis bisa disebabkan oleh PJR yang tadi, bisa disebabkan endokarditis yang tadi kita bahas juga bisa, disebabkan oleh SLE bisa juga, RA juga bisa, TB juga bisa. Artinya banyak penyebabnya untuk perikarditis, gitu ya. Nah, murmurnya ini ditemukan friction rub, jadi kayak kresek-kresek, kresek-kresek, itu namanya friction rub, itu bunyinya perikarditis. Dan EKG-nya ini khas banget, sering banget keluar EKG-nya, yaitu ST elevasi di semua lid. ST elevasi, jadi ST-nya, gelombang ST-nya itu meningkat di semua lid. Jadi bukan hanya di lid berapa aja gitu kayak STEMI gitu ya, tapi ini di semua lid. Itu adalah perikarditis gitu ya. Nah, oke. Jadi hari ini kita sudah bahas, atau di sesi ini kita sudah bahas penyakit infeksi jantung, ada PJR dan DR ya, ada endokarditis infektif, ada juga miokarditis, dan terakhir ada perikarditis. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau ada salah saya mohon ampun sama Allah. Semoga bermanfaat, teman-teman semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.